rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, selanjutnya di halaman ke-8 ya. Halaman ke-8 kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana operator? Gak ada kendala? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak amrun wa bil ashari hum yastaghfiruna syukrun wal mustaghfirina bil ashari dzikrun. Qala alaihi salatu wassalam thalathatu aswatin yuhibbu Allahu ta'ala sautud diki wa sautul ladzi yaqra'ul qur'ana wa sautul mustaghfirina bil ashar. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad, wahai anakku, wa minal laili, dan sebagian dari malam, di sebagian malam ya. Fatahajjat, maka bertahajudlah engkau bihi, dari minal lail itu ya, atau bangun qiyamul lail. Fatahajjat bimakna ay qiyamul lail nafilatan, sebagai bentuk ibadah ya, laka kepadamu. Ayat wa minal lail ini adalah amrun, ialah perintah ya, karena ada lafaz amar. Fatahajjat ya, fatahajjat itu adalah bentuk amar atau perintah. Kalau perintah mestinya al-amru lil wujub ya, perintah itu menunjukkan kewajib, tetapi dalam konteks ini ditunjukkan kesunnahan, menjadi sunnah karena dilanjutkan asa ayyakuna wa minal lail fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi menjadi sunnah karena ada indikasi setelahnya. Jadi karena kaidahnya al-amru lil wujud ya, perintah itu menunjukkan kewajib, menjadi wajib hingga ada dalil yang bisa memalingkannya. Wabil ashari, dan wabil ashari ini di surat Ad-Dariyat ayat berapa ya, 18 kayaknya kalau gak dulu ya. Wabil ashari hum yastaghfiruna, dan ayat wabil ashari, dan di waktu sahur ya, hum mereka itu yastaghfiruna adalah meminta ampun kepada Allah. Ayat ini syukurun adalah bentuk syukur. Jadi kenapa kok ada syukurun, ada amrun, ada dikrun tadi? Jadi konteksnya ayat ini wabil ashari hum yastaghfiruna ini menjelaskan tentang beberapa kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada mereka, sehingga sebagai bentuk syukurnya mereka itu yastaghfiruna bil ashar. Jadi mereka itu meminta ampun kepada Tuhan di waktu sahur. Barangkali dia tidak dia meminta ampun kepada Allah atas barangkali di tengah kenikmatan hidup yang diberikan oleh Allah kepadanya itu kemudian membuatnya menjadi lalai ya. Tetapi di sisi lain mereka bersyukur atas itu. Jadi wujud syukurnya itu menjadi istighfar. Jadi wal mustaghfirina bil ashar, dan ayat ini kayaknya kalau nggak keliru Ali Imran ayat 16 ya. Wabil mustaghfirina bil ashar. Jadi ayat wal mustaghfirina, dan orang-orang yang meminta ampun atau beristighfar bil ashar di waktu sahur atau sebelum fajar ya. Waktu sahur ini adalah sebelum fajar. Itu dikrun adalah bentuk
zikir kepada Allah ya. Dengan demikian dalam konteks qiyamul lail itu kemungkinan ya manusia itu atau hamba Allah melakukannya sebagai wujud perintah, sebagai wujud ketaatan atas perintah Allah yang pertama, yang kedua sebagai wujud syukur, yang ketiga sebagai untuk melakukan zikir kepada Allah. Jadi kemungkinan qiyamul lail itu adalah yang dianjurkan ya, ini sifatnya anjuran dari Al-Ghazali, bahwa selain engkau menyibukkan diri dengan aktivitas ilmiah, belajar, mudzakarah, muthala'ah dan seterusnya, maka beberapa hal yang perlu kamu lakukan adalah gitu ya. Jadi seandainya itu ya, selain kamu belajar empuk yo, kalau katanya orang Jawa ya, diimbangilah kita kamu qiyamul lail itu sebagai wujud ketaatan atas perintah Allah, sebagai bentuk syukur dan sebagai zikir kepada Allah. Kemudian qala alaihi salatu wassalam, bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatatu aswatin yuhibbuhallahu ta'ala, terdapat 3 suara yuhibbuhallah yang mencintai terhadap salatatu aswat, Allah siapa Allah ta'ala yang maha tinggi Allah. Yang pertama sautud diki, adalah suara ayam jago. Ayam itu kalau di waktu malam ya, itu terutama yang jago kan indah suaranya. Jadi entah sebagai simbol apa ini ya. Kalau orang kuno itu memaknai suara, kemunculan suara ayam ini menjadi simbol dari adanya kabar baik ya. Kemudian wasautul ladzi yaqra'ul qur'ana, yang kedua adalah suaranya orang yang membaca Al-Qur'an. Kenapa kok dicintai Allah? Ini barangkali kan sekarang beberapa hari ini bermunculan tulisan-tulisan atau hasil penelitian orang. Jadi ada beberapa dokter yang secara khusus melakukan observasi tentang Quranic immunity. Jadi imunitas, membangun imunitas atau kekebalan tubuh berdasarkan Al-Quran. Itu karena ditengarai ya, bukan ditengarai, bahwa Al-Quran itu memang syifa'un. Nah, kemudian beberapa orang atau ahli sains menghubungkan antara Al-Quran dalam konteks wabah COVID-19 ini. Kemudian dia mengatakan bahwa dari kurang lebih, tadi saya baca datanya, entah itu benar ataukah tidak, tetapi perlu saya sampaikan sebagai pengetahuan terutama kepada orang Islam, bahwa kita yakin Al-Quran sebagai syifa ya, sebagai obat ya, tetapi konteksnya inilah yang perlu kita bicarakan, yang perlu kita diskusikan secara ilmiah, yang memerlukan sebuah riset ya. Bahwa Al-Quran, suara, irama, bacaan-bacaan Al-Quran itu memunculkan sebuah gelombang-gelombang yang bagus ya, yang kemudian itu bisa menstimulus otak sehingga kinerja tubuh dalam memproduksi imun itu lebih tinggi. Itulah yang sedang diteliti oleh sebagian kalangan. Tetapi hasil penelitian sementara sudah menunjukkan bahwa ada semacam kecenderungan bahwa Al-Quran itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh berdasarkan penelitian ilmiah. Oleh karena itu beberapa dokter itu kemudian menyarankan ada semacam Quranic immunity. Jadi membangun atau mengembangkan imunitas tubuh berdasarkan Al-Quran. Saya jadi optimis di bulan puasa ini akan menjadi gelombang tadarus Al-Quran yang didengungkan di berbagai masjid dan musalla, akan menstimulus kinerja otak dan membantu melakukan produksi imun yang lebih baik dalam tubuh kita, sehingga kita lebih siap dalam menghadapi atau berperang melawan virus ya. Kurang lebih penjelasannya begitu. Tetapi ini
kan Allah nggak mungkin mencintai sesuatu yang kemudian tidak memiliki dampak dan pengaruh yang untuk kemaslahatan. Jadi saya yakin bahwa Al-Quran memiliki pengaruh atas ini. Jadi satu pertama yang dicintai itu adalah suara ayam jago. Entah kalau orang kuno dengar suara ayam jago bunyi itu ya, itu dia menandakan ini ada kabar baik ya. Barangkali berpijak ke sini. Wa sautul ladzi yaqra'ul Qur'an, dan suara yang membaca Quran, wa sautul mustaghfirina bil ashar, dan suaranya orang yang beristighfar di malam hari, di tengah malam atau sepertiga malam. Jadi itu suara-suara yang paling dicintai oleh Allah. Qala Sufyanus Tsauri, berkata siapa Sufyan As-Tsauri rahmatullah ta'ala alaihi, mudah-mudahan Allah merahmati atas Sufyan Tsauri. Innallaha, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala khalaqa, Allah ta'ala khalaqa, menciptakan rihan akan angin. Katanya Sufyan Tsauri, Allah itu menciptakan angin tahubbu bil ashar, yang bertiup bil ashar di waktu atau pada waktu sahur. Jadi jam-jam 3 sekarang, jam 3 sampai jam setengah 4. Angin itu bertiup tahmilul adhkara wal istighfara ilal malakil jabbar. Jadi dia membawa dikir-dikirnya makhluk manusia, hamba Allah, wal istighfar, dan istighfar ilal malakil jabbar, kehariban Tuhan. Jadi angin itu selalu bertiup setiap malam di waktu sahur dengan membawa bacaan-bacaan zikir dan istighfarnya seorang hamba kepada Tuhan. Waqala, dan inilah yang kemudian barangkali di kemarin kan sudah dijelaskan tentang Tuhan selalu bertanya setiap hari, hal min mustaghfirin, apakah ada orang yang meminta ampun kepadaku, kapan, terutama ya di tengah malam ini. Jadi Allah bertanya, ayo siapa, ada enggak dari hamba-hambaku yang beristighfar meminta ampun kepadaku. Itu yang selalu ditanya oleh Allah setiap malam. Wa qala aidon idza kana awwalul laili yunadi munadin min tahtil arsy. Wa qala aidon, dan berkata juga siapa Sufyan As-Tsauri, idza kana awwalul laili, jika ada apa awal malam, yunadi adalah memanggil, munadin siapa orang yang memanggil, min tahtil arsy, dari bawah arsy. Jadi setiap hari itu setiap awal malam itu ada suara yang memanggil dari bawahnya arsy. Ala, ingatlah, katanya. Apa bunyinya? Isinya ala, ingatlah, liyakum al-abid, bangunlah wahai orang yang ahli ibadah, fayakumuna wa yusalluna masya Allah, dan mereka kemudian bangun dan bersalawat dan sholat sesuai dengan kehendak Allah atau ketentuan Allah. Tsumma yunadi munadin fi syahril laili, kemudian memanggil lagi siapa orang yang memanggil, fi syahril laili, di tengah malam, di awal malam lagi memanggil, di tengah malam memanggil, bilang apa? Ala, ingatlah, liyakum al-qanituna, bangunlah orang-orang yang tunduk kepada Allah, fayakumuna wa yusalluna ila sahri, dan kemudian mereka itu bangun dan sholat hingga waktu sahur. Fa idza kana saharu nada munadin, kemudian ketika di waktu sahur, nada, memanggil lagi, munadin, siapa orang yang memanggil lagi itu, ala, ingatlah, liyakum, bangunlah engkau, al mustaghfirun, siapa orang-orang yang hendak meminta ampun, fayakumuna, kemudian mereka bangun, wa yastaghfiruna, dan beristighfar kepada Allah. Jadi 3 kali dalam semalam itu dipanggil oleh suara-suara dari bawah arsy. Fa idza qala al fajr, maka apabila muncul al-fajru, apa fajar, nada munadin, ada suara lagi, ala, ingatlah, liyakum al-ghafiluna, bangunlah orang-orang yang lalai, fayakumuna min furusihim, kemudian mereka bangun min furusihim, dari tempat tidur mereka,
kal mauta seperti orang mati, nusyiru yang dibangunkan mereka min kuburihim dari kubur-kubur mereka. Jadi 4 kali ya efektifnya dipanggil 4 kali, awal malam, tengah malam, waktu sahur, dan di waktu subuh. Di waktu subuh ini tetapi tidak kemudian di apresiasi yang diberikan, tetapi mereka itu dikatakan sebagai orang yang ghafilun. Jadi ghafilun, menyia-nyiakan kesempatan, lupa bahwa di situ ada kesempatan yang baik untuk beristighfar kepada Allah. Jadi sebelum subuh adalah waktu-waktu yang kesempatan yang baik ya, kesempatan yang baik. Bagi kita sebenarnya orang-orang yang juga malas untuk atau ditimpa malas untuk bangun sebelum subuh, mereka sebenarnya menyadari bahwa dan sangat merasakan bahwa bangun sebelum subuh dan sholat itu merupakan sesuatu yang paling nyaman untuk kita bermunajat kepada Tuhan. Saya sering juga menjelaskan bahwa kalau tidak percaya betapa nikmatnya kita itu beribadah tanpa pengen merasakan keberadaan banget ya, merasakan bukan semacam benar-benar merasakan kehadiran Tuhan, yang matikan seluruh panca indera. Silahkan dibuktikan melalui cara Anda bedakan antara Anda sholat di tempat yang terang dengan mata terbuka, telinga terbuka, hidung dan seluruhnya berfungsi masih. Bedakan dengan Anda sholat di tempat yang gelap, di saat semua mata tidak memiliki jarak pandang yang cukup, telinga tidak ada bunyi-bunyian yang didengar sama sekali. Di situ terasa lebih nikmat ya, terasa lebih nikmat. Itu maknanya apa? Maknanya bahwa ketika Anda memaksakan diri untuk berdekat-dekat dengan Tuhan tetapi masih bertumpu pada panca indera, itu nggak akan mungkin terjadi. Bahkan di Ihya Al-Ghazali sering menjelaskan bahwa kamu nggak akan pernah sampai kepada Allah kalau masih mengandalkan panca indera yang kamu miliki. Jadi nggak akan pernah itu. Jadi tutup seluruh apalagi menggunakan akal, karena akal itu kan disuplai oleh panca indera. Jadi pengetahuan yang di akal itu suplainya itu adalah panca indera. Jadi nggak akan, itu pendekatannya berbeda. Makanya nanti di beberapa epistemologi Islam ya, terutama dikembangkan epistemologi Irfani misalnya, itu dalam rangka supaya pengetahuan kita itu tidak tercerabut dari tujuan awalnya, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena kalau memaksakan melalui epistemologi burhani ya, atau pendekatan nalar rasio, itu nggak akan sampai ya, kecuali Anda berpindah, kalau katanya Al-Ghazali, berpindah dari menggunakan akal kepada menggunakan hati. Oke, kita lanjut. Ayyuhal walad, wahai anakku, ruya fi wasoya Luqman al-Hakimi libnihi annahu qala. Diriwayatkan dari wasiatnya Luqmanul Hakim libnihi terhadap anaknya. Apa annahu qala, Luqman berkata, la yakunanna addi, jangan jadi kamu, jangan sampai jadi addiku, apa ayam jago itu akyasa adalah lebih cerdas mingka darimu. Jangan sampai lebih cerdas ayam jago daripada kamu. Yunadi bil ashari wa antana imun. Ya. Yang memanggil bil ashari di waktu sahur, wa antana imun sedangkan kamu tidur. Makanya kalau orang-orang tua kita istilahnya makalaka ajun. Jadi kalau orang bangunnya kesiangan dibilang kalah dengan ayah.
karena ayam pasti bangun sebelum subuh. Ya. Jadi saya memang memberikan perhatian keras terhadap petuah-petuahnya orang-orang kuno, karena setelah saya eksplorasi dalam kitab-kitab tasawuf, terutama kita ngaji terus, melakukan refleksi terus, itu sering apa-apa yang dikatakan oleh orang-orang tua di kampung-kampung, di desa-desa itu ada salah satunya ini. Jadi kan kita jadi tahu tuh kalau ada orang tua bilang, kita bilang mak kalah ke ayam gitu ya, kok kalah ke ayam? Ayam itu nggak ada ceritanya ayam kesiangan bangunnya, kecuali sampai ayam yang sakit pun itu nggak ada yang ceritanya ayam itu kesiangan bangunnya. Makanya itu ternyata menjadi nasihat dari Luqman kepada anaknya. Jadi Luqmanul Hakim berwasiat kepada anaknya, la yakunanna addiku aqyasa minka. Jangan sampai ayam itu lebih cerdas daripada kamu, di mana ayam itu manggil-manggil atau berkokok di waktu sahur sementara kamu tidur. Ini Oke. Walakot ahsana, dan sungguh bagus, sungguh paling bagus man orang kola yang berkata siran melalui sebuah sihir. Apa bunyinya? Lakot hatafat fi junhilailin hamamatun ala fananin wahnan wa inni lana imu. Kadabtu wa baitillahi law kuntu asiqa lama sabaktani bil buka ilhami hamaimu. Wa a'zamu inni haimun du sababatin li rabbi fala abki wa tabkil bahaimu. Laqad hatafat, sungguh telah berkicau fi junhilailin, di waktu di tengah malam, hamamatun apa merpati, ala fananin di atas rantingnya, wahnan dengan lemah lembut, kicauannya enak sahdu. Wa inni lana imun, sementara aku itu lana imun sedang tertidur, sedang tidur. Kadabtu, sungguh dusta aku, wa baitillahi, dan demi baitullah, demi Allah maksudnya, lau kuntu asyikon, andaikan ada aku asyikon adalah rindu kepada Allah, lama sabaktani niscaya aku, lama sabakatni niscaya tidak mendahului ini kepada aku, bil bukai di dalam menangis, alhamaimu apa tadi, hamaim binatang ya. Kalau memang wa a'zumu, dan aku menduga ini sesungguhnya akulah haimun, orang yang bingung, du sobabatin, yang rindu ya, li robbi, pada Tuhan, fala abka, maka aku tidak menangis, sementara aku tidak menangis ya. Wa tabkil bahaimu, dan bahaim menangis. Apa maksudnya? Ini kias sebuah sihir ya, metaforis. Sungguh merpati itu telah berkicau di tengah malam dengan kicauan-kicauan yang lemah lembut, sementara aku sedang tidur. Jadi bohong kalau aku, dan demi Allah aku bohong kalau aku bilang aku rindu kepada Tuhan, tetapi aku masih didahului oleh binatang-binatang itu di dalam menangis meminta ampun kepada Tuhan. Jadi bohong gitu. Saya ulangi, saat merpati sudah berkicau di tengah malam, sementara aku sedang tertidur. Artinya mereka bangun, kicauan-kicauan burung itu kan ada yang bentuknya sebagai wujud tasbih kepada Tuhan dan seterusnya. Jadi bohong kadabtun, maka sungguh bohong ya, andaikan aku bilang aku rindu kepada Tuhan, sementara aku masih didahului oleh merpati-merpati itu di dalam menangis meminta ampun kepada Tuhan. Wa a'zumu inni, dan aku menduga akulah orang yang bingung itu. Bagaimana tidak bingung, aku bilang rindu kepada Tuhan tetapi aku tidak menangis, sementara binatang-binatang itu menangis. Jadi katanya rindu tetapi menangis untuk beristighfar
bermunajat kepada Allah saja masih kalah dengan binatang. Si itu. Ayyuhal walad, wahai anakku. Khulasatul ilmi anta'lamat ta'ata wal ibadata madiyah. Kesimpulan ya. Adapun kesimpulan dari sebuah ilmu, engkau tahu bahwa sesungguhnya inti daripada ilmu itu atau hakikatnya itu adalah taat dan ibadah. Jadi inti puncak dari sesuatu dari pengetahuan itu adalah ketaatan dan ibadah itu. Jadi perlu dicurigai kalau ada ilmu yang tidak menggiring pada ketaatan, ya, perlu dicurigai. Bahkan kalau Al-Ghazali mengatakan kan di depan itu celakalah orang yang tidak kemudian tergiring kepada ketaatan lantaran ilmunya. Bahkan bagaimana mungkin ilmu yang saat ini tidak dapat menggiringmu pada kebaikan suatu saat di akhirat dapat menggiringmu pada surga. Jadi nggak mungkin. Di dunia saja ilmumu tidak dapat menggiringmu pada kebaikan, nggak mungkin suatu saat dapat menggiringmu pada ke surga, itu nggak mungkin. Katanya, bagaimana mungkin? Jadi kok kayaknya susah ya. Tetapi nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Nggak ada yang nggak mungkin. Ilam anna ta'ata wal ibadata mutaba'atus syari'i fil awamir wan nawahi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya taat dan ibadah itu adalah mutaba'atus syari'i fil awamir wan nawahi, adalah mengikuti ketentuan syarak di dalam perintah dan larangan. Bil qauli wal fi'li, di dalam perkataan maupun perbuatan, yakni maksudnya kullu ma taqulu wa taf'alu wa tatruku yakunu biqtida'i syar'i kama law sumtal yaumal idi wa ayyamat tasriki takunu sha'ian aw sallaita fi thawbin mansubin asian fi asian musayyan asian aw sallaita fi thawbin mansubin wa ingkanat surata ibadatin taktam. Yakni maksudnya kullu ma taqulu, setiap sesuatu yang engkau katakan, wa taf'alu dan engkau lakukan, wa tatruku dan engkau tinggalkan, yakunu ialah ada apa kullu itu biqtida syar'i, dengan ikut terhadap ketentuan syarak. Kama law sumta, sebagaimana engkau puasa yaumal idi, di hari id, wa ayyamat tasriki, dan di hari tasrik, takunu maka ada apa puasamu itu asian adalah maksiat, au sallaita atau engkau sholat fi taubin, di dalam menggunakan baju maksudin yang digosap, wa ingkanat sekalipun ada apa sholatmu itu surata ibadatin, adalah bentuk ibadah, tak tamu maka engkau berdosa. Walaupun sepintas kamu sholat, tetapi sholat tempatnya itu bajumu itu kamu hasil mencuri atau menggosap, ya mak berdosa. Ya, kenapa? Berarti mengikuti perintah Tuhan harus sesuai dengan ketentuan syarak, meninggalkan ketentuan perintah Allah, larangan Allah juga harus sesuai dengan ketentuan syarak. Jadi meninggalkannya karena Allah atau tidak melakukannya karena Allah, melakukannya juga karena Allah. Jadi kalau sederhananya saya supaya kita itu mendapatkan pahala tetap walaupun kita tidak sholat, saya sering bilang ke istri saya, kalau saya tanya, kenapa Anda tidak sholat? Saya sedang men. Kenapa kok tidak sholat? Ya karena men. Itu artinya jawabannya tidak tahu caranya menjawab. Harusnya jawabannya itu karena Allah melarang saya untuk sholat. Jadi dia tidak melakukan itu sebagai wujud ketaatan kepada larangan Allah, sehingga dengan tidak sholat saja dia menjadi berpahala. Ya, sama seperti kan kalau sederhananya di fikih, apa definisinya haram adalah ketika kita melakukan,
tidak melakukan itu mendapatkan pahala, kalau melakukan mendapat dosa. Itu definisi standar dalam fikih, definisinya haram. Berarti orang-orang yang duduk-duduk begini tidak berzina dapat pahala dong? Ya mestinya dapat berdasarkan definisi itu, tetapi kalau dia tidak melakukannya lantaran imtithalan, jadi sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan. Makanya penting untuk meniati sesuatu yang mubah itu sebagai bentuk ketaatan, supaya diamnya kita itu menjadi ibadah. Jadi kayak kalau di beberapa penjelasan di Gus Bahat sering menjelaskan bahwa tidur itu menjadi spesial kalau kita niati sebagai supaya kita tidak ngomongin kejelekan orang. Nikah itu menjadi spesial kalau kita niati supaya kita supaya kita terhindar dari perilaku zina. Jadi menjadi spesial karena dikelindangkan dengan sesuatu yang amat ekstrim ya. Sepintas jadi kan kayak kulu wasrabu, menjadi tidak penting Tuhan untuk menyuruh makan, untuk menyuruh minum kalau tidak ada sesuatu yang luar biasa di balik itu. Sesuatu yang mubah itu menjadi penting kalau disandingkan tadi dengan sesuatu yang ekstrim tadi. Oke. Kita lanjut. Ayyuhal walad, wahai anakku, yang bagilah ka ayyakuna qauluka wa fi'luka muwafiqan lisyar'i idil ilmu wal amalu bila tidak syar'i dolalatun. Wahai anakku, yang bagi seharusnya laka bagimu ayyakuna ada qauluka apa perkataanmu wa fi'luka dan perbuatanmu muwafiqan adalah selaras lisyar'i terhadap ketentuan syarak. Kenapa idil ilmu? Karena sesungguhnya ilmu wal amal dan amal bila tidak syar'i, kalau tidak ikut ketentuan syarak, dolalatun adalah sesat. Jadi ilmu saja itu harus dipandu oleh syarak. Jadi ini bedanya yang sering saya jelaskan, bahwa ilmu dalam Islam itu harus tunduk pada ketentuan syarak. Jadi lah kenapa kalau di barat kok kalau dia ikut kepada ketentuan syarak atau agama, pengetahuan menjadi buntu? Ya karena paradigma teologi barat itu memang mengekang atau membatasi pada ekspresi berpikir. Jadi kemudian kalau ikut pada ketentuan agama orang menjadi tidak pintar kalau ibarat ya. Tapi kalau di Islam ikut pada ketentuan agama orang menjadi pintar. Wa yang bagi laka alla taghtarra bisyaqi wa tammati as-sufiyati. Wa yang bagi dan seharusnya laka bagimu alla taghtarra, supaya kita tidak tertipu bisyaqi terhadap keanehan-keanehan wa tammati dan sesuatu yang menakjubkan as-sufiyati yang dilakukan oleh para ahli sufia. Kenapa? Li anna suluka hadhihi tariqi, karena sesungguhnya jalan ini yakunu ada bil mujahadati, berdasarkan mujahadah, kesungguhan-kesungguhan untuk mendapatkan ridhonya Allah. Wa qat'i syahwatin nafsi, dan memutus syahwat ya. Wa qatli hawahu, dan membunuh hawa nafsu. Bisaifir riyadat, membunuh dan memutus bisaifir riyadati, dengan pedang riyadh. Jadi instrumen untuk memotong dan membunuh hawa itu adalah riyadh. Adalah riyadh. La bitomati wat turrohati, bukan dengan keanehan-keanehan dan sesuatu yang kharikun lil adah itu ya. Wat turrohati, dan perbuatan-perbuatan tak berguna. Jadi bukan semata-mata apa yang ditunjukkan oleh para wali itu, bukan itu sebenarnya yang diinginkan. Cuma mereka oleh Tuhan dipersenjatai, tetapi yang dituju bukan itu ya, dipersenjatai. Wa'lam, ketahuilah olehmu annal lisanal mutlaq, bahwa sesungguhnya lisan yang mutlak artinya tidak terkontrol ya. Wal qalbal mutbiqa, dan hati yang tertutup, al mamlu'a, yang dipenuhi bil ghaflati, dengan lupa, wasyahwati, dan syahwat, alamatus syaqai, adalah tandanya celaka. Hati lisannya orang yang
tak terkontrol, dan hatinya orang yang sudah tertutup dengan syahwat, ya, sudah dipenuhi oleh kelalaian dan syahwat, itu alamatus syaqa'ah. Alamatus syaqa' adalah tandanya orang celaka. Fa idza lam taqtul, maka jika tidak membunuh, ya, taqtulin nafsa, jika tidak membunuh engkau an-nafsa akan nafsu itu, bisidqil mujahadati, dengan kesungguhan, dengan benar-benar bersungguh-sungguh, ya. Falayah ya qalbuka, maka tidak akan hidup qalbuka, apa hatimu, bi anwaril ma'rifah, dengan cahaya ma'rifah, ya. Cahaya ma'rifah. Jadi kalau ada punya problem-problem itu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dalam melakukan riyadhah, tazkiyatun nafsi, supaya apa? Supaya hati kita itu dapat diterangi dengan cahaya ma'rifah. Wa'lam anna ba'dha masailikan lati sa'altani anha la tastaqimu jawabuha bil kitabati wal qawli. Ini sikap luwesnya Al-Ghazali. Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya anna ba'dha masailika, bahwa sesungguhnya sebahagian dari masalahmu allati sa'altani, yang engkau pertanyakan padaku, anha, tentang masalah itu, la yastaqimu, tidak akan lurus gamblang, tidak akan gamblang, jawabuha, apa jawabannya masail, ya, bil kitabati, melalui tulisan, wal qauli, dan perkataan. Wahai anakku, ketahuilah bahwa sebahagian dari pertanyaan-pertanyaanmu itu tidak akan gamblang, jawabannya tidak akan detail, artinya langsung kamu dapat pahami melalui tulisan-tulisan dan penjelasan. Intabluk tilkal halati ta'rif, intabluk, jika engkau sampai, tilkal halati, keadaan itu, ta'rif, maka engkau akan tahu, mahia, apa, hiya, ay halah, ay tilkal halah. Pokoknya kamu akan sulit untuk memahami apa yang saya jelaskan dari kemarin itu, tentang bagaimana makrifat, tentang bagaimana keutamaan, atau misalnya kamu bisa tahu percakapan antara Tuhan dengan mayit yang kemarin, dan seterusnya, yang berbau-bau mistis, ya, yang berbau mistis, ya, artinya berbau sesuatu yang batin itu. Kamu nggak akan tahu itu kecuali nanti kamu akan mengalami sendiri. Wa illa, dan jika tidak sampai, fa ilmuha minal mustahilati, maka adapun mengetahui terhadap keadaan itu, minal mustahilati, termasuk sesuatu yang mustahil. Jadi kalau kamu mau memaksakan melalui pendekatan yang empirik, ya, pendekatan indrawi, ya nggak mungkin itu kamu bisa tahu bagaimana komunikasinya antara malaikat dan seterusnya, itu nggak akan mungkin. Kenapa? Li'annaha daukiyatun, karena sesungguhnya keadaan-keadaan itu, atau tilkal halah itu, adalah daukiyatun, bersifat rasa. Wa kullu ma yakunu daukiyan la yastaqimu wasfuhu bil qauli, dan setiap sesuatu yang bersifat rasa, la yastaqimu, tidak akan gamblang, wasfuhu, apa sifatnya, kullun, bil qauli, dengan perkataan. Kahalawatin, seperti manis, kahalawatil hulwi, seperti manisnya sesuatu yang manis, wa miraratil mur'i, dan seperti pahitnya sesuatu yang pahit. La tu'rafu, tak akan dapat diketahui, illa bidawki, kecuali dengan cara dirasa. Kama hukia anna inninan, bahwa kama, sebagaimana hukia diceritakan, anna inninan, bahwa sesungguhnya orang yang impoten,
Kataba menulis ila sahibin lahu kepada temannya, an arifni, hendaklah atau supaya dia memberitakan nih kepadaku laddatal mujama'ati, kepada kenikmatan bersetubuh. Kaifatakunu, bagaimana mungkin. Fakataba lahu fi jawabihi, kemudian menulis lahu terhadap teman tadi itu, ini itu fi jawabihi, di dalam jawabannya sahib. Ya fulan, wahai fulan, jawabannya ini kuntu hasibtu inni lan faqat, ini sesungguhnya aku hasibtuhu, aku menduga kepadamu, ini lan adalah impoten faqat saja. Ya fulan, dari dulu atau dari kemarin-kemarin saya menduga kamu itu hanya impoten. Wal anas, dan sekarang araftu, aku tahu, annaka inninun, bahwa sesungguhnya kamu itu impoten, wa ahmaku, dan bego. Kemarin saya masih mikir kamu itu sekedar impoten. Nah sekarang setelah kamu tanya itu, saya jadi tahu bahwa kamu itu impoten plus bego. Kenapa? Li'anna hadhihi laddata daukiyatun intasim ilaiha ta'rif. Karena sesungguhnya kenikmatan itu, kenikmatan seksual, daukiyatun adalah soal rasa, intasil, jika kamu sampai ilaiha terhadap daukiyah itu, ya ta'rif, maka kamu akan tahu. Wa illa, dan jika kamu tidak mengalami, la yastaqimu, kamu tidak akan paham atau tidak akan gamblang wasfuha, apa sifatnya daukiyah, bil qauli wal kitabati, dengan cara melalui lisan, wal kitabati, dan tulisan. Ini kalau dalam jadi soal rasa ya, fisik saja atau rasa-rasa yang sifatnya indrawi itu saja susah untuk dideskripsikan. Jadi kalau dalam empirisme, jadi kalau dalam filsafat itu setidak-tidaknya ada dua aliran epistemologi yang besar, namanya rasionalisme, yang kedua adalah empirisme namanya. Jadi rasionalisme itu menganggap bahwa sumber pengetahuan itu adalah akal. Nah, apa-apa yang ada di akal itulah yang dianggap benar. Bagaimana cara mengukurnya? Melalui koherensi namanya. Jadi diuji konsistensinya. Kemudian kalau yang kedua adalah empirisme, atau segala sesuatu itu yang pengetahuan itu bersumber dari realitas alam lingkungan sekitar. Bagaimana cara membuktikan bahwa apa yang kita pahami itu benar? Ya dicek langsung, dialami. Kita tahu bahwa api itu panas. Gimana cara membuktikannya? Ya langsung dibakar. Itu namanya korespondensi. Jadi langsung dites, di cross check, ya, di cross check kebenarannya. Kayak misalnya kalau yang rasionalisme, seluruh yang namanya adil, ya saya sering menjelaskan, yang namanya adil itu adalah sesuatu yang baik. Nah, caranya ngetes bahwa pengetahuan kita tentang adil itu adalah sesuatu yang baik, itu ditesnya bukan dibuktikan ke lapangan, tetapi diuji. Caranya dimanapun Anda berada, yang namanya adil itu ya tetap baik. Jadi konsistensinya dari dulu sampai sekarang ya adil, baik. Kemudian kalau korespondensi yang tadi itu jadi dicek langsung. Nah, termasuk salah satunya adalah tentang rasa. Jadi kalau Anda mau menjelaskan tentang bahwa gula itu manis, yaitu nggak perlu Anda jelaskan tentang manisnya gula. Mentok mulutmu mendeskripsikan tentang manisnya gula, orang yang nggak paham tentang manisnya gula nggak akan pernah ngerti. Manis itu kayak apa? Ya kayak apa? Ya kayak gula. Gula itu kayak apa? Ya susah, nggak bisa. Karena cara memahamkannya bukan dengan cara dijelaskan. Ini tentang rasa, sesuatu yang
masih empirik ya. Bagaimana dengan sesuatu yang sejak awal itu sudah mistik, gaib ya, sudah gaib. Jadi tambah rumit. Kenapa? Kecuali Anda sudah punya bayangan tentang atau pernah merasakan tentang manis itu, jadi langsung paham, oh ya manis ya seperti apa, seperti gula, ya udah paham manisnya, bahwa manisnya misalnya kayak melon, misalnya melon itu manis kayak apa manisnya ya, kayak gula, oh ya wes paham orang itu. Nah tetapi bagi mereka yang tidak pernah mengalami akan kondisi atau rasa tersebut, ya susah untuk bisa paham. Nah tetapi anehnya kadang kita suka menceritakan sesuatu yang menyangkut rasa yang dialami oleh seseorang, menceritakan tentang sakitnya disakiti oleh pacar, sakitnya disakiti oleh orang lain, ya aslinya tidak bermanfaat bagi orang lain, tetapi yang bermanfaat adalah bagi dirinya yang merasa lega menceritakan itu. Jadi ini soal rasa ya. Makanya dalam epistemologi irfani itu, validasi sebuah pengetahuan dalam epistemologi irfani itu melalui interpersonal istilahnya. Jadi kamu akan tahu bagaimana sebuah perjalanan spiritual itu pengaruhnya terhadap kondisi batin kita. Itu kalau kamu yang mengalami langsung. Nggak bisa saya mentok bercerita tentang bagaimana nikmatnya bertemu dengan Lailatul Qadar, bertemu dengan ini, bertemu dengan Nabi Khidir, bertemu dengan... Ya capek menjelaskan, kamu nggak akan paham. Karena bukan begitu cara membuktikannya, tetapi caranya adalah ya udah alami, namanya interpersonal. Jadi kalau misalnya kayak Burhani lah ya, rasionalisme ya diuji melalui silogisme. Jadi ada sebuah logika yang memvalidasi itu. Jadi ada rumus-rumusnya. Nah, tetapi kalau irfani atau mistisisme itu diujinya melalui ya interpersonal. Kita harus mengalami, nggak bisa. Al-Ghazali pun mengatakan kan di sini ini jelas bahwa apa yang kamu pertanyakan dari sekian masalah-masalahmu terhadap saya itu nggak akan mampu saya jelaskan melalui tulisan atau melalui ungkapan-ungkapan verbal ya, itu nggak akan mungkin, kecuali nanti kamu akan nyampe pada level itu. Jadi susah kita bayangkan kita bisa paham terhadap suatu pengalaman yang orang tidak pernah mengalami. Kayak saya diceritain misalnya tentang bagaimana keindahan sebuah kota di Amerika, ya mentok saya ngebayangin juga enggak kayak ini ya, bukan kayak Jakarta, enggak, lebih indah terus kayak apa, iya enggak bisa. Kenapa? Karena saya enggak pernah punya pengalaman datang ke situ. Ini sesuatu yang perbandingannya itu masih ada di lingkungan kita, tetapi barangkali pas tidak pasnya itu yang belum ada. Bagaimana dengan sesuatu yang berbau spiritual, yang sama sekali kita masih di level syariat, tertatih-tatih dari dulu level syariat terus nggak pernah naik ke level berikutnya. Bagaimana benar-benar merasakan kayak para wali-wali itu, yang nggak akan paham bagaimana penjelasan-penjelasan para ulama itu tentang kenikmatan spiritual itu. Ya paling hanya bisa ya sholat sekedarnya tanpa merasakan bagaimana khusyuk. Ya wajar ya, katanya Al-Quran kan bahwa sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi wajar mereka, karena memang kayak kehilangan motivasi untuk bisa lebih menikmati lagi. Tetapi bukan seperti kepada makanan ya. Kalau kita kan kepada makanan pernah merasakan sekali ya pengen mencicipi lagi. Ya seperti kepada makanan, kita kan kalau pernah merasakan nikmatnya makan sebuah makanan pengen mengulangi lagi. Kurang lebih sholat juga demikian. Seandainya kita pernah dikasih atau pernah mengalami nikmatnya sholat sekali aja, nggak usah berkali-kali, nikmat dari awal sampai akhir, niscaya kita akan selalu mengupayakan sekeras tenaga untuk bisa mencicipi kembali dan kembali. Sesulit apapun, seperti Anda pernah merasakan sebuah masakan tertentu, kemudian
beberapa bulan kemudian Anda sangat menginginkan, mau Anda musim dingin, musim hujan, ya tetap diterobos. Kenapa? Karena sudah kayak terbayang. Nah, kurang lebih ke sholat begitu. Kenapa? Karena dia sudah pernah khusyuk. Nah, kalau sudah pernah khusyuk berarti menjadi ringan, ya. Lakabiratun illa alal fasiin. Jadi katanya Quran, sholat itu berat ya kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Berarti kalau orang yang sudah khusyuk berarti ringan sholat itu. Kenapa? Karena tadi itu jadi motivasinya, dorongan psikologis atau dorongan spiritualnya, itulah yang membuat dirinya menjadi mudah, ya. Memang ketika diamati, ya, dorongan psikis itu, dorongan psikologis itu amat dahsyat pengaruhnya terhadap kerja fisik. Sholat itu sepintas memang kerja fisik, karena kalau mengandalkan hanya kerja fisik maka berat. Oleh karena itu dibutuhkan dorongan psikis namanya. Jadi dibutuhkan dorongan batin supaya apa? Supaya kita melakukannya menjadi lebih nikmat. Sama seperti kita bekerja. Kalau kemudian kita kerja hanya untuk kepentingan diri kita, itu kayak berat. Atau bahkan ars-arsan kita kerja, ya yang penting kita udah ngerokok, enggak, akhirnya nggak dapat juga. Nah, tapi kalau ada dorongan psikis, misalnya kayak dorongan memikirkan anak di belakang, dorongan pendidikan anak, itu menurut cerita-ceritanya orang tua kita, panas itu nggak terasa. Itu maknanya apa? Jadi dorongan psikis itu mempengaruhi terhadap kenikmatan kerja. Jadi panas itu menjadi tidak terasa, capek menjadi tidak terasa ketika tadi ada sebuah dorongan yang hadir dalam alam bawah sadar kita berupa kebutuhan anak dan seterusnya, atau bahkan misalnya prestasi anak. Jadi kalau sudah ada sesuatu yang menggembirakan, yang mendorong kondisi psikologis kita, maka apapun kerja fisik itu menjadi ringan, ya. Itu pentingnya. Kayak misalnya tadi, kalau sholat ringan bagi orang-orang yang khusyuk. Kalau nggak khusyuk ya berat sholat itu. Oke, kita tambah dikit lagi, ya. Iya, tinggal 5 menit. Oke, kita baca aja ini karena nggak terlalu banyak pemahaman. Ayyuhal walad, wahai anakku, ba'du masailika min hadzal qabili wa ammal ba'dul ladzi yastaqimu lahul jawabu faqad dzakarnahu fi ihya'il ulumi wa ghairihi wa nadhkuruha huna nubatan minhu wa nusyiru ilaihi fanaqulu. Wahai anakku, ba'du masailika, adapun sebagian dari masalah-masalah min hadzal qabil, dari aspek ini, dari konteks ini, ya. Wa ammal ba'du, adapun sebagian yang lain, allati yastaqimu lahul jawabu, yang secara gamblang lahu bagi ba'dun itu al jawabu, apa penjelasan, faqad dzakarnahu, maka sungguh telah aku jelaskan akan ba'dun itu fi ihya'il ulumi, di dalam kitab Ihya Ulumuddin wa ghairihi, dan lainnya. Ya wa nadkuruha, dan aku jelaskan dan kami jelaskan akan masail huna di sini nubadan sebagai ringkasan minhu dari ba'dun, wa nusyiru ilaihi, dan aku uraikan ilaihi terhadap hal tersebut, fanaqulu, maka kami berkata, qad wajaba 'alas saliki arba'atu umurin, sungguh wajib atas salik, orang yang menempuh jalur spiritual itu, adapun 4 perkara. Al-amrul awal, yang pertama, iktiqadun sahihun la yakunu fihi bid'atun, harus memiliki iktikad atau akidah yang benar, la yakunu fihi bid'atun, yang tidak terkontaminasi dengan sesuatu yang berbau bid'ah. Yang kedua, watani taubatun, yang kedua adalah taubat. Ini taubatun nasuhun adalah taubatun nasuha, la yurja'u ba'daha ila zallati, yang tak kembali setelah taubat itu ila zallati, kepada kesalahan lagi. Wasaliti, yang ketiga, istirdoul khusumi, adalah meminta kerelaan dari musuh, hatta la yabqa, hingga tak tersisa, li ahadin, bagi mereka, alaika, atasmu, hakun, atas hak, hingga kamu tidak memiliki hak, tidak memiliki beban pada mereka.
atau dia tidak memiliki hak padamu. Warabi, yang keempat, tahsilu ilmi syariati adalah menghasilkan atau memiliki ilmu syariat, qadromatu addi, sekedar dapat mengantarkan bihi dengan itu ilmu itu awamirallahi, kepada menjalankan perintah Allah, summa minal ulumil ukhra, baru kemudian ilmu-ilmu yang lain, matakunu, selama ada bihi dengan ulum itu an-najatu, apa keselamatan, selama ilmu itu dapat menyelamatkanmu. Hukiyah, diceritakan An-Nasibli rahimahullahu khadama arba'ami'atin mi'ati ustadin. Diceritakan bahwa Imam Shibli rahimahullah itu khadama, berkhidmat arba'ami'ati ustadin, kepada 400 ustad. Waqala, dan berkata, qara'tu arba'ata ala fi hadisin, aku membaca 4.000 hadis. Sumbaktartu, kemudian aku memilih minha dari alaf itu hadisan, satu hadis, wahidan, satu. Wa amiltu, dan aku mengamalkan bihi dengan satu hadis itu. Wa khallaitu, dan aku menyepikan diri masih wahu, kepada selain hadis itu. Li'annahu, karena sesungguhnya ta'ammal tuhu, aku telah merenungkan, fawajatu, kemudian aku menjumpai, kholasi, akan keselamatanku, wa najati, dan kebahagiaanku, fihi, di dalam hadis. Wa kana, dan ada ilmul awwalina, wa kana, dan ada ilmul awwalina, apa ilmunya ulama-ulama dahulu, orang-orang terdahulu, wal akhirina, dan orang-orang belakangan ini, kulluhu, semuanya, mendarijan, adalah berada fihi, atau include fihi, di dalamnya. Faktafaitu, lalu aku mencukupkan bihi, dengan hadis itu. Wadalika, adapun hal itu, anna Rasulullah, bahwa sesungguhnya Rasulullah qala, bersabda siapa Nabi, li ba'di ashabihi, terhadap sebagian sahabatnya, apa katanya, i'mal lidunyaka, berbuatlah engkau lidunyaka, untuk urusan duniamu, biqadri maqamika fiha, sesuai dengan posisimu fiha, di dalam dunia, jadi sesuai posisi. Wa'mal li akhiratika biqadri baqaika, jadi wa'mal, dan berbuatlah li akhiratika, terhadap urusan akhiratmu, biqadri baqaika fiha, sekedar kamu akan tetap di situ. Di dunia ini kita kan mau sebentar, jadi wes cukup, nggak usah sampai kamu membayangkan kamu akan hidup 100 tahun, wes. Tetapi berbuatlah kamu tentang urusan dunia akhirat itu sekedar dengan asumsi lah ya, kamu akan hidup di situ lama. Wa'man lillahi biqadri hajatika, buatlah kamu lillahi, kepada Allah, karena Allah, biqadri hajatika ilaihi, sekedar kebutuhanmu kepada Allah. Wa'man linnari biqadri sabrika alaiha, berbuatlah kamu lantaran karena neraka, ya, biqadri sabrika alaiha, sekedar kekuatanmu terhadap menahan api neraka. Jadi kalau kamu kuat hanya seperti ya wes begitu aja. Jadi oke, dikit lagi. Karena ini al-faidatul awal, nanggung. Ini perkataannya Hakim berikutnya. Ayyuhal walad, ya baru jam 7:08. Ayyuhal walad, wahai anakku, idza alimta, apabila engkau telah tahu, hadal hadisa, kepada hadis ini, la hajata ila ilmil kathiri, maka tak butuh terhadap ilmu yang banyak. Wa ta'ammal, dan renungkanlah fi hikayatin ukhra, di dalam hikayah yang lain. Wa dalika, adapun hal itu, anna Khatimal Asom, bahwa sesungguhnya Hatim bin Asom, ya, kana min ashabis Syaqiqi, ada siapa Khatim itu adalah muridnya Syaqiq al-Balhi rahimahullahu ta'ala alaihima, mudah-mudahan Allah merahmati atas Balhi, Syafiq, dan Hatim. Fasa'alahu yauman, kemudian bertanya siapa itu Balhi atau Syafiq kepada Hatim yauman, pada suatu hari. Qala, berkata siapa
siapa namanya, Syafiq ya. Sohabtani, engkau telah menemaniku mundu salatina sanatan, selama 30 tahun. Mahasal tafiha, apa yang telah engkau peroleh selama 30 tahun itu. Syafiq apa namanya, Hatim, kamu kan sudah bersamaku 30 tahun nih. Terus kamu dapat apa? Kola, berkata siapa? Hatim, hasaltu thamani fawaida minal ulumi wahiyya takfini minhu li'anni arju kholasi wa najati fiha. Faqala Syafiq mahia. Qala Hatim al-asal. Qala, berkata siapa? Hatim, hasaltu, aku memperoleh tamani fawaida, akan 8 faidah minal ulumi, dari ilmu. Wahiyya, adapun 8 itu takfini, dapat cukupkan nih kepadaku minhu, dari ilmu. Kenapa? Li'anni, karena aku arju, berharap kholasi, akan keselamatanku, wa najati, dan kebahagiaanku, fiha, di dalam 8 itu. Faqala, berkata Syafiqun, siapa Syafiq? Mahia, apa yang 8 itu wahai Syafiq, wahai Hatim? Qala Hatim, berkata siapa Hatim al-asam al-faidatul awal wallahu a'lam. Semoga wallahu a'lam bishawab. Marilah kita akhiri pengajian pada malam hari ini dengan pembacaan surah Wal Asri 1 kali. Semoga apa yang kita baca tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.